Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengajar praktik dari calon guru penggerak angkatan 11, Ibu Sri Yantiningsih SPD dari TK Islam 02 Padi. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Padi, Bapak Suhono SPD MPD. Yang kami banggakan, Ibu Melani Dian Pertiwi SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Padi. Yang kami hormati Bapak dan Ibu undangan yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Segenap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan, karena hanya atas limpahan rahmat-Nya kita dapat bertemu di aula SMP Negeri 3 Padi ini dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, doa. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, sambutan Kepala SMP Negeri 3 Padi. Kelima, sambutan pengajar praktik. Keenam, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ketujuh, pesan dan kesan. Kedelapan, penutup dan diakhiri dengan foto bersama. Saya akan merekomendasikan beberapa konten untuk ditonton. Untuk melakukan pencarian suara, tahan tombol mic saat berbicara. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita mulai acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, doa yang akan dipandu oleh Bapak Nurul Huda SPD MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala saya berdoa semoga acara ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan dengan judul diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا راجين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الأخوة السبيل لنعمته الحمد لله على نعمة الأخوة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل الله وكفى به عليما اللهم إن كان رزقك في السماء فأنزله وإن كان بعد غرب وإن كان محمرا فطهره وإن كان معسرا فيسره برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار جزاء مع الأبرار يا عزيز يا غفار واسمع رحمة وخلقنا وعز سيدنا مولانا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon hadirin berdiri.
Acara keempat, sambutan Kepala SMP Negeri 3 Pati yang kami hormati Bapak Suhono SPD MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu PP yang pagi hari ini mendampingi CGP, Bu Melani. Yang saya hormati Bu Melani CGP, semoga perjalanan menempuh pendidikan guru penggerak nanti bisa sampai tuntas dan bisa memberikan perubahan, paling tidak perubahan pada diri sendiri dan perubahan di SMP Negeri 3 Pati. Bapak Ibu guru beserta diskusi yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula SMP Negeri 3 Pati dalam rangka menghadiri diskusi yang akan disampaikan oleh Ibu Melani yang nanti akan membawakan visi dan prakarsa yang akan diberikan oleh beliau. Nanti kita dengarkan bagaimana pembaharuan yang akan disampaikan, dan mohon Bapak Ibu yang hadir di sini nanti mematangkan visi dan prakarsa yang akan disampaikan. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu PP, Bu Sri siapa tadi? Bu Sriati dari TK ya, TK Islam 02. Selamat datang di SMP Negeri 3 Pati. Selamat mendampingi salah satu guru kami. Semoga dengan pendampingannya nanti benar-benar bisa menciptakan guru penggerak yang handal. Saya ucapkan juga selamat pada Bu Melani. Sudah menempuh berapa bulan ya Bu? Tinggal 1 bulan ya. Baru 1 bulan, masih 5 bulan ya. Kira-kira tinggal 1 bulan gitu. Supaya ayam ya. Tinggal baru 1 bulan. Kalau Pak Kobra tinggal 2 bulan. 3 bulan sudah di pertengahan ya. Terima kasih, semoga nanti semakin bertambah guru-guru penggeraknya. Sampai Bu Melani berarti sudah berapa ini? SMP 3? 9 guru penggerak, 10 guru penggerak, luar biasa. Setelah Bu Melani ada yang menyusul? Pak Ferry ya. Semoga nanti bertambah. Karena apa Bapak Ibu, kemarin waktu ada dari BBGP ke sini pada waktu liburan, dan alhamdulillah yang hadir Kepala BBGP hadir di sini untuk literasi sekolah-sekolah yang rapor pendidikan literasinya rendah. Jadi diberi buku bacaan bermutu, terus diundang di sini, diklat oleh duta literasi dari Solo, dari Semarang, Klaten, Semarang kemarin itu selama 3 hari. Dan dari beliau Kepala BPGP juga mengungkapkan bahwa guru penggerak itu ya
tidak bisa mewarnai sekolah, dan berbeda dengan guru yang tidak penggerak. Berbeda. Maka ini yang sudah guru penggerak yang berarti harus bisa membedakan diri. Apa itu sesuai dengan yang dipelajari, sesuai yang dipelajari. Harusnya saya apa, harus bagaimana, itu menjadi bahan untuk melakukan sesuatu yang baik, ada pertimbangan di sana. Dan perlu saya sampaikan, Bu Sri, ini mantan guru penggerak ini sudah sampai ada yang fasilitator, ada yang setingkat Bu Sri ya, Pak Ju itu PP juga ya, PP. Sebentar lagi PP-nya Pak Kos. Pak Nyaman PP ya, Pak Nyaman, Pak Ju, bulan sudah fasil, sudah sebentar lagi instruktur. Sebentar lagi instruktur. Nah, karena banyaknya guru penggerak bahkan sampai PP dan fasilitator ya, maklum saja kalau SMP 3 nanti perubahannya cepat ya. Tambah lagi saya GP sudah membawa satu perubahan lagi nanti prakarsanya, dan ini mohon tidak hanya sesuatu yang ada dalam pikiran, ada di awang-awang begitu, coba diterapkan dan dikomunikasikan. Jadi nanti komunikasikan dengan saya. Memang belum dilaksanakan di sini atau sudah dilaksanakan di sini, perlu penyempurnaan, perlu dihidupkan lagi, diantaranya dibangkitkan lagi, Melani. Kalau memang nanti ada ya, mari kita dukung, karena ini mungkin diterapkan dari yang terkecil, karena perubahan memang dari yang terkecil dulu. Tidak bisa kita mengubah secara global langsung satu institusi sekolah, sulit dari yang terkecil dulu, karena membangun dari yang terkecil, dari sedikit, dan ini dari 9 guru penggerak memberikan masukan, perubahan ini saya yakin nanti akan semakin baik sesuai dengan impian dari BPGP untuk menjadikan sekolah itu selalu bergerak dan ada yang menggerakkan, ya, guru-guru penggeraknya itu memang ya. Jadi nanti idenya itu sampaikan pada teman-teman, perlu dukungan. Kalau mungkin idenya belum sempurna, silakan minta penyempurnaan dari teman-teman, karena ini senior Bu Melani. Selamat datang Bu Ana. Ini juga guru penggerak ya? Sudah belum? Dulu itu terpaut usia. Kalau sekarang dulu itu guru praktik, pengajar praktik. Dulu ya? Iya, tapi ya paling tidak jiwanya sudah guru penggerak. Saya yakin untuk Bu Ana juga ya mau mengumpulkan teman-teman, di antaranya adalah penggerak-penggerak itu. Meskipun tidak bersertifikat guru penggerak, kita bisa menjadi orang-orang penggerak. Itu Bu Melani. Jadi nanti idenya, visi prakarsanya sampaikan, bagaimana ide cemerlang dari Bu Melani, dan minta masukan teman-teman. Nanti kalau sudah matang, komunikasikan dengan saya, maunya mulai dari mana, kapan dilaksanakan. Jadi ide jangan hanya sekadar ide, mari kita terapkan, ya, kita terapkan, dan teman-teman saling mendukung supaya sekolah ini menjadi kebanggaan kita, menjadi semakin baik dan membanggakan. Saya kira itu. Selamat berdiskusi Bu Melani, Bu Sriati, mohon dampingannya dan masukan teman-teman.
Dari saya kira itu Melani, selamat melaksanakan diskusi. Dari saya cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suhono SPD MPD atas sambutan maupun motivasi yang telah diberikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara kelima sambutan pengajar praktik dari calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Sriyati Ningsih SPD dari TK Islam 02 Pati, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pati, Bapak Suhono SPD MPD, yang kami banggakan Ibu Melani Dian Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 11, yang kami hormati Bapak Ibu guru, staf SMP Negeri 3 Pati, semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat, jadwal pendampingan individu yang kedua, kami Sriyati Ningsih dari pengajar praktek angkatan 11 yang diberikan tugas untuk mendampingi dari Ibu Melani hari ini akan mengadakan pendampingan individu yang kedua, yakni mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sangat bangga sekali bisa bertemu dengan Bapak guru hebat, aktor pendidik, di mana di SMP Negeri 3 ini ternyata banyak sekali senior-senior kami, di mana ada guru penggerak 10 kurang lebih, dan juga ada yang sudah jadi fasilitator. Sangat itu menjadi sebuah jadi modal aset di SMP Negeri 3, menjadi sebuah perubahan transformasi pendidikan khususnya di Pati, begitu ya Bapak. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini, pada diskusi kali ini nanti Ibu Melani JGP dari angkatan 11 akan memimpin diskusi visi sekolah yang akan diharapkan di masa yang akan datang. Hal ini merupakan proses belajar dalam mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi ini merupakan pengembangan visi yang berpihak pada murid dan merupakan bagian proses belajar dari Ibu Melani yang sudah mempelajari di modul 1.3, yaitu visi guru penggerak, di mana nanti Ibu Melani akan memaparkan visi sekolah dan akan mereview visi sekolah. Apakah visi sekolah ini nanti sudahkah sesuai dengan harapan dan keinginan atau cita-cita dari warga sekolah, baik itu dari kepala sekolah, guru sekolah, serta staf di SMP Negeri 3 ini. Namun kami tekankan di sini, ini hanya proses belajar Bapak yang akan dilakukan oleh Bu Melani sebagai modal, di mana nanti Bu Melani akan menjadi seorang pemimpin di sekolah
yang mampu bisa merumuskan visi di sekolah yang nanti akan dikembangkan, di mana Bu Melani sudah merumuskan visi pribadinya sebagai guru penggerak yang nantinya akan berkembang dan berdampak kepada visi sekolah tersebut. Hal ini tidak merubah apa yang ada di visi sekolah di SMA Negeri 3 Pati ini. Namun tidak ada kemungkinan baik nanti ketika nanti visi yang dipaparkan oleh Bu Melani ini nanti akan membawa dampak yang baik kepada kemajuan dari SMA Negeri 3 Pati bisa dipakai. Begitu Bapak Ibu. Dan diharapkan baik Bapak Ibu anggota diskusi pada pagi hari ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu mengajar di sini, sehingga nanti diharapkan semua pihak dapat terlibat aktif dalam kegiatan forum diskusi pada pagi hari ini, sehingga nanti bisa membawa hasil yang lebih baik begitu. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali banyak atas semuanya, baik itu tempat dan ukiran penyanyi Bapak Ibu. Kami sudah disambut dengan baik dan kami juga mohon maaf kalau apabila dalam nanti dari awal sampai akhir kami ada kekurangan atau kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Yatiningsih SPD atas sambutan yang telah diberikan. Berikut penjelasan singkat tentang apa yang dimaksud dengan visi dan prakarsa yang didiskusikan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara ke-6 adalah acara inti, yakni diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan dipimpin oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Melani Dian Pertiwi SPD, di mana tujuan dari diskusi ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid yang akan datang. Kami persilakan Ibu Melani Dian Pertiwi SPD. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Kepala Sekolah, Ibu Pengajar Praktik dan Moderator. Selanjutnya acara akan saya ambil alih. Untuk selanjutnya kita akan mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Pati. Kebetulan ini saya adik yang paling junior, paling bontot. Kemudian saya mengikuti angkatan 11. Lalu selanjutnya ini adalah pengajar praktik saya, yaitu Bu Sri Yatiningsih, biasa dipanggil Ibu Ria. Beliau dari TK Islam 02 Pati. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, tujuan diskusi kita hari ini yakni untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelum kita memulai diskusi hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan puisi ciptaan dari Insinyur Soekarno dengan judul Aku Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Kelir, aku mendengar lautan Hindia bergelor, membanti di pantai Kelir itu. Aku mendengar
menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi. Bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat dan mendengarkan puisi karya Insinyur Soekarno tentang Aku Melihat Indonesia. Selanjutnya, di sini untuk diskusi hari ini ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Dan yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Nah, kemudian tujuan pendidikan sendiri menurut konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Dimensi dari profil Pancasila sendiri ada 6. Gitu nih, ada apa aja? Mungkin bisa dibantu Pak Kubra. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. ya, betul sekali. Kemudian yang kedua ada apa? Dimensi yang kedua, Kebinaan global. betul. Yang kedua yakni berkebinaan global. Yang ketiga bergotong royong. Lalu ada dimensi kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Baik, nah ini sekarang kita akan menyempurnakan kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid kita di masa yang akan mendatang, agar kalimat rumpang di sini nanti bisa berubah menjadi kalimat yang bermakna seperti itu. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya. Oke, baik Pak Huda. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Yang pertama kali harus jujur. Ya, kita memimpikan murid-murid yang jujur. Tanpa pendidikan, ya, sekolah pasti akan Betul sekali Pak. Just luar biasa. Yang kedua, kita harus meningkatkan kesopanan. Jadi kita harus latih anak-anak kita berlaku sopan. Dengan cara apa? Dengan cara yang diajarkan oleh Rasul, yaitu berkaitan dengan contoh perilaku kita sendiri. Contoh dari perilaku kita sendiri, betul. Dan sopan. Sopan, santun. Jujur, sopan dan santun. Bukan sopan dan sopan.
Lalu adakah lagi? Yang kedua mungkin mempunyai kecakapan abad 21, karena kita di era yang milenial sekali, tidak terlepas dengan namanya teknologi. Kita bangun tidur, mungkin Pak Kobra bangun tidur tidak melihat apa-apa, juga HP-nya. HP-nya yang dipegang. Ya, Tapi ada bilang dari Pak Bona apa enggak? Spotify iya, Selalu. jelas. Dan memiliki wawasan global. Wawasan global. Di Indonesia itu tidak hanya Jawa, ya, Sumatera, Bali, Batak. Itu harus kita mengenal daerahnya dia, biar kita juga menjadi seseorang yang egonya tinggi sekali. Yang ketiga, Nah ini lebih mantap lagi ya suaranya. Apa itu Pak? Yang ketiga, ya poin 3 itu anak-anak mempunyai jiwa kreatif. Harus kita kembangkan, apalagi kita di SMP 3 harus mempunyai ide-ide yang cemerlang untuk bisa mengembangkan supaya nama SMP 3 bisa terbang sampai ke Nusantara. Luar biasa sekali. Pikiran dari Pak Budi. Yang kedua harus mandiri. Ya, mandiri itu jika kita memang harus berlaku mandiri, karena mandiri itu adalah akar ya dari kita berperilaku dengan sebaik mungkin ya. Karena tanpa mandiri menjadikan orang itu tidak percaya diri, tidak pede, apa-apa pasti nggak berani ya. Betul sekali Pak. Kemudian mungkin yang terakhir dari saya adalah kita harus benar kritis. Ini sangat fundamental sekali, sangat mendasar. Karena benar kritis itu menjadikan anak-anak berpikir tidak hanya menerima, tapi impact dari menerima apa nanti, dampaknya apa setelah kita menerima. Dan itu menjadikan otak anak nanti bisa berkembang. Karena kita tidak hanya menerima, tapi harus ada alasannya. Kenapa ini kok seperti ini? Kenapa harus seperti ini? Ya, seperti itu sehingga anak-anak lebih mengetahui apapun itu secara detail. Ya, seperti itu. Terima kasih untuk jawaban saya. Terima kasih Pak Huda. Di sini tadi yang disampaikan Pak Huda adalah kita memimpikan murid-murid yang jujur, sopan, dan santun, kemudian mempunyai kecakapan abad 21 dan berwawasan global, dan yang ketiga mempunyai jiwa kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Adakah yang mau ditambahkan lagi Bapak Ibu? Sudah cukup ya. Baik, kita lanjutkan ke kalimat rumpang yang kedua. Kalimat rumpang yang kedua yakni kita percaya bahwa murid adalah. Monggo mungkin kita berdiskusi, ada yang mau memberikan tanggapannya. Ini mau? Boleh, ya, senior saya ini. Semuanya senior. Senior kami tidak. Mas Bari juga. Baik. Aku termuda. Bukan nama. Baik. Kita percaya bahwa setiap murid itu mempunyai bakat, mempunyai kemampuan yang berbeda, yang membutuhkan tuntunan dan bimbingan dari sosok guru dan orang tua, sehingga mereka mempunyai motivasi yang tinggi, membuat mereka cerdas, kreatif, dan berwawasan global untuk meraih cita-citanya. Begitu. Itu menurut saya bahwa murid mempunyai bakat terus dan kemampuan yang berbeda.
Ada lagi Ibu? Oke. Lalu kemudian murid perlu dibina dan dibimbing, dituntun oleh orang tua dan guru. Tentunya. Murid perlu dibina, Dibimbing dan dituntun Ada lagi Mem Rini? Ya, murid tentu saja mempunyai motivasi yang tinggi sehingga mereka cerdas, kreatif, berwawasan global untuk meraih cita-citanya. Cerdas, kreatif, dan berwawasan global. Yang disampaikan Bu Rini sangat mencerminkan sebagai seorang guru BK ini, karena setiap murid itu harus memiliki bakat dan harus kita tuntun, kemudian juga harus kita bimbing, seperti itu. Adakah tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Sudah cukup? Oke. Lanjut ke kalimat rumpang yang ketiga. Kalimat rumpang yang ketiga yakni di sekolah kita mengutamakan apa? Saya. Oke, terima kasih Bu Fania. Senior lagi, semuanya senior, karena saya paling junior. Terima kasih. Di sekolah kita mengutamakan ya, yang pertama itu yang paling penting pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah itu ya, sekarang ya kita tidak boleh menggunakan ego kita sendiri sebagai seorang guru, tapi justru kita melakukan semua pembelajaran itu harus berdasarkan terutama inisiasi dari murid. Murid itu pinginnya seperti apa, kemudian keadaannya bagaimana, kan berbeda-beda. Jadi tetap harus pembelajaran itu berpihak kepada murid. Yang kedua itu seperti yang disampaikan Pak Huda ya, dan juga ini sudah dilaksanakan, dicetuskan oleh Master Ju. Itu ada ya, Master Ju ini pembiasaan akhlak mulia, seperti yang setiap pagi kita lakukan, yaitu Asmaul Husna, pembacaan Asmaul Husna, kemudian karakter ya, pembentukan karakter ya, terutama waktu pagi, setiap pagi itu kita datang harus mengambil sampah. Nah, seperti itu merupakan pembentukan karakter. Yang ketiga itu memotivasi siswa untuk berinovasi. Itu juga penting. Jadi kita harus mengutamakan itu, selain dari tadi pembentukan karakter, juga pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang terakhir itu inovasi. Inovasi yang diperlukan dan juga diutamakan itu justru dari siswa. Kita guru memang harus berinovasi, akan tetapi inovasi yang utama adalah justru dari siswa. Siswa itu punya ide apa? Kemudian kita guru itu mendukung dan mengembangkan. Gitu, terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih Bu Fania. Di sini Bu Fania melengkapi kalimat rumpang. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang pertama itu yang berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, pembiasaan akhlak mulia dan berkarakter. Ini sudah diprakarsai oleh Pak Juwarto setiap pagi. Sangat luar biasa sekali, ada pembiasaan dari anak-anak seperti yang disampaikan Bu Fania. Kemudian yang ketiga, memotivasi siswa untuk berinovasi. Adakah tambahan Bapak Ibu? Cukup?
luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Selanjutnya kalimat rumpang berikutnya yakni murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa ya ini? Oh iya. Saya bukan ya. Ibu Melani. Oh iya, tadi itu Mania terlalu Melani. Saya dibully terus. Oke, terima kasih Bu Melani yang luar biasa. Murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa yang pertama gitu, mereka itu hidup di abad 21. Ya, mereka sadar di abad 21, sadar tentang perkembangan teknologi yang sangat pesat. Jadi mereka hidup di abad 21 yang tentang perkembangan teknologi yang begitu pesat. Karena apa? Ini selama di sini itu anak-anak kita ini dari IT-nya sudah mumpuni, dari membuat PPT, Canva, edit video. Nah, kemarin itu sangat terenyuh ya Bu. Cerita boleh ya? Mohon maaf bukan untuk membanggakan saya, tapi kemarin itu membuat video profil pramuka ya, Gasakti itu editnya sendiri itu. Dan mereka membuat skenario sendiri. Saya hanya bagus gitu. Saya bagus, jadi aku mendukung, tidak saya edit. Tapi mereka yang edit itu luar biasa anak-anak kita itu dalam edit video buat PPT itu sudah ada dalam abad 21. Yang kedua, bahwa mereka sadar membutuhkan bimbingan dan tuntunan dari Bapak Ibu guru. Untuk apa? Untuk mengejar cita-cita mereka. Jadi mereka sadar membutuhkan bimbingan. Karena memang ini kalau tidak dibimbing, ada foto semacam ini tuh seperti kita itu ada foto misalkan Mas Ferry ada di foto itu nanti kepalanya diambil dibuat meme. Itu iya anak-anak itu pintar membuat itu, maka sadar betul membutuhkan bimbingan dan kita harus membimbing dan menuntut mereka jadi tidak ke arah yang negatif. Yang ketiga yang jelas pada abad 21 bunganya ini persaingan dari dunia kerja. Meskipun mereka SMP belum ke ranah dunia kerja, tapi minimal punya dasar. Karena persaingan dunia kerja ini makin sulit. Itu jadi yang pertama itu dia hidup di abad 21 ini perkembangan teknologi dia sadar. Mereka sadar membutuhkan bimbingan dan yang endingnya itu sadar bahwa persaingan dunia kerja ini semakin sulit, maka harus diimbangi dengan keterampilan di abad 21. Menurut saya tiga itu Bu Melani. Mudah-mudahan ini menjawab dari kalimat Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kobra. Ini berarti ada tiga sih. Tiga. Murid hidup di abad 21 dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kemudian yang kedua, sadar membutuhkan bimbingan dan tuntunan dari guru. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa persaingan dunia kerja mendatang akan semakin sulit. Nah ini Pak Kobra ini salah satu tim IT yang biasanya membuat video yang luar biasa untuk anak-anak. Itu atas bimbingan Bu Melani juga. Ini ya betul Bu Melani ini tim IT yang setiap saat akan ngepost di IG video. Jadi IT Bu Melani tidak diragukan lagi. Monggo bisa tepuk tangan untuk Bu Melani lah. Saling berkolaborasi ya, saling melengkapi ya. Lanjut untuk kalimat rumpang cita-cita murid selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin. Monggo Pak Adi. Baik, untuk cita-cita untuk murid kita, di mana kita warga di sekolah ini yakin yang pertama Ibu yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, kegiatan iman, takwa dan akhlak mulia ini di sekolah ini langsung diawali dari kegiatan awal sampai akhir ya. Contohnya terhadap program-program yang
sekarang sedang terlaksana oleh tim kesiswaan serta dukungan oleh Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah adalah dimana setiap pagi pertunjukan iman takwa itu bisa terlihat pada saat awal sebelum membuka pelajaran. Kita seorang apel berkumpul di indoor, kemudian melaksanakan Asmaul Husna. Nah, kegiatan iman dan takwa ini juga yang lain yaitu kita seringkali pada saat anak-anak ada waktu luang atau ada istirahat, jika kita ke musola itu luar biasa anak-anak intaknya, karena sering melihat mereka sholat duha. Nah, kemudian berikutnya lagi sebelum pulang pun masih sama. Sebelum pulang juga nanti ada program sekolah juga terbaru dari kesiswaan dengan dukungan kepala sekolah dan Bapak Guru, yaitu secara serentak kita melaksanakan sholat berjamaah di indoor secara bersama-sama. Insya Allah dengan iman dan takwa yang mendasari kehidupan dalam berpendidikan ini, insya Allah nanti akan membentuk karakter-karakter anak-anak yang sukses, yang cerdas secara akademik tapi juga secara mentalitas dan juga akhlak, sehingga nanti insya Allah tumbuh jadi orang-orang yang sukses tetapi juga baik dalam berbagai hal. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu siswa kita itu mampu mencapai cita-cita jika mereka mau berusaha, berkreasi dan berinovasi. Nah, untuk di sekolah kita ini dapat dilihat di mana ada kemarin program yang terbaru yang diajukan oleh Mbak Beda, oleh Pak Zamroni, apa itu Pak? Pin siswa berprestasi lah ya, sehingga tiap Senin, hampir setiap Senin itu selalu ada juara hasil dari usaha kreasi dan inovasi anak-anak dari berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir dari saya ketiga yaitu keterampilan life skill sangat penting untuk bekal siswa di abad 21. Nah, bekal di abad 21 life skillnya ini banyak. Di antaranya karena kita itu bersosial bermasyarakat, maka di SMA Negeri Pati anak-anak itu banyak mengikuti kegiatan organisasi. Banyak organisasi dari OSIS, Pramuka, kemudian kegiatan-kegiatan lain, PMR dan masih banyak lagi. Kemudian juga kita bekali dengan life skill itu, life skill contohnya di P5. Di P5 itu contoh untuk kegiatan-kegiatan yang berupa pemberdayaan hasil lokal, kemudian pembuatan makanan produk-produk, kemudian budaya-budaya lokal juga kita angkat lewat tarian dan juga untuk drama-drama kolosal dan masih banyak lagi. Serta kita juga di SMP Negeri 3 Pati itu selain kuat secara akademik yang menghasilkan juara-juara baik itu secara OSM ataupun juga luar akademik lewat Popda, biasa SMP 3 itu juara umum, kemudian juara umumnya kemudian juga O2SN, kemudian juga kita dukung dengan kegiatan ekstrakurikuler, bahkan kemarin sampai sekitar 28 ekstrakurikuler itu yang menunjang untuk mereka untuk membekali mereka di abad 21. Sekiranya demikian Ibu Melan dan Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih. Matur nuwun Pak Adi. Bapak dan Ibu, diskusi kita semakin menarik, tetapi mohon jeda sebentar karena Bapak Kepala Sekolah ada keperluan yang tidak dapat dihindarkan. Maka sesi foto bersama yang sedianya akan dilaksanakan di akhir kegiatan ini akan dilaksanakan sekarang. Kami persilakan Bapak dan Ibu dan tugas dokumentasi juga bersiap untuk mengambil dokumentasi yang diperlukan. Saja jadi gue jalan di pinggir maksudnya Kuat gak? muat orang muat Estarnya kita orang. itu apa setting malah Saya buat programnya minggu saya. Mau estetik sih. mau itu problem PKM komunikasi
3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Gaya. Salam 3. 3, 2, 1. Semangat. Gaya apa? 3, 2, 1. Bebas. Terima kasih kepada Bapak Sumono SPDMD atas kerawatannya. Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing seperti semula, dan kita akan melanjutkan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kami persilakan Ibu Melani Dian Pertiwi SPD untuk melanjutkan. Terima kasih. Tadi kalimat rumpang dilengkapi oleh Pak Adi. Dan ini kita warga di sekolah ini yakin beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Sangat penting bagi dasar pendidikan di sekolah. Kemudian yang kedua, setiap siswa mampu mencapai cita-cita mereka, mau berusaha, berkreasi, dan berinovasi. Yang ketiga, keterampilan life skill sangat penting untuk bekal siswa di abad 21. Nah, Pak Adi ini senior yang sangat menginspirasi karena beliau ini termasuk guru yang mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemarin saya lihat videonya itu matematika is fun. Jadi anak-anak itu senang sekali untuk belajar matematika, nggak takut lagi, dan mereka malah cepet-cepetan ke depan untuk menjawab pertanyaan dari gurunya. Pak, itu kalau gurunya tidak just luar biasa, mungkin anak-anaknya takut gitu. Selanjutnya kalimat rumpang, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Pak, terima kasih atas kesempatannya Bu Burian. Tadi sudah banyak yang menyampaikan sangat inspiratif. Mereka memang luar biasa. Guru-guru tadi yang sudah menyampaikan tadi memang guru-guru yang luar biasa. Karena tadi sudah menyampaikan banyak, saya singkat-singkat saja. Mengingat hari ini Jumat, ada Jumatan. Kalau yang tadi ada Pak Obla, Pak Adi, Pak Bu Mania, Bu Lilith, mereka hebat-hebat. Kalau saya enggak, saya memantau saja, memantau. Jadi kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru itu peran sebagai seorang fasilitator. Ini sudah bukan eranya guru menjadi pusat pembelajaran. Pusat pembelajaran itu sekarang sudah pada siswa. Maka apa yang harus dilakukan guru? Maka guru harus bertindak sebagai seorang fasilitator. Jadi guru itu harus mampu membantu siswa atau peserta didik untuk memahami tujuan bersama. Kedua, bahwa seorang guru itu harus mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kalau pembelajaran yang menyenangkan kan otomatis tingkat keaktifannya tinggi. Tadi sudah disampaikan Bu Melani, Pak Adi salah satu guru matematika yang jos luar biasa gitu, sampai menciptakan pembelajaran dengan tagline Math is fun. Jadi muridnya berkeroyok ke depan, berlomba untuk mengisi jawaban di depan. Berbeda dengan mata saya, Bu. Mata pelajaran saya itu IPS, Bu. Muridnya itu luar biasa. Mereka tenang, diam. Jadi mungkin saya akan belajar dengan Pak Adi, Pak Ju, terus Pak Huda, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Dan yang terakhir adalah bahwa
kita paham bahwa siswa harus mampu berinovasi. Siswa itu harus mampu berinovasi ketika diberikan kesempatan. Jadi sebuah cerita ketika kami melaksanakan proyek 2 tahun kemarin di kelas 8 yang sekarang kelas 9. Proyeknya itu judulnya adalah temanya berteknologi untuk membangun NKRI yang hidup. Nah, alhamdulillahnya anak-anak ketika diberi pemahaman seperti itu, mereka mampu menciptakan berbagai macam bentuk inovasi. Ada yang menciptakan prototipe mengolah air hujan untuk menjadi sumber energi listrik, kemudian sapu elektrik dan sebagainya. Jadi dan ini kedepannya harus terus dikembangkan karena kemampuan berinovasi siswa itu merupakan rangkaian dari kemampuan abad 21 yang sudah tadi disampaikan Pak Adi, Bu Fania, terus Pak Huda, Pak Kobla dan sebagainya. Itu saja dari saya, terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Pak Roni. Sangat luar biasa sekali yang disampaikan. Pak Roni ini suka merendah. Padahal anak-anak itu sangat senang sekali jika pelajarannya Pak Roni seperti itu. Terus beliau ini juga salah satu pemimpin opsi apa Pak? Pembina opsi yang selalu menjuarai di tingkat-tingkat kabupaten dan nasional, selanjutnya internasional. Amin. Nah, ini kalimat keempat yang dilengkapi Pak Roni. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru berperan sebagai fasilitator. Yang kedua, guru mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mengutamakan keaktifan siswa. Yang ketiga, siswa mampu berinovasi ketika diberikan kesempatan untuk berekspresi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Apakah ada tambahan lain Bapak Ibu? Sudah mewakili semua. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa cita-cita murid kita di masa depan itu visi murid impian adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kritis, kreatif, dan berwawasan global. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Oke, lanjut. Nah, memperhatikan visi sekolah kita, Pak Heri. Visi di SMP Negeri 3 Wali sendiri yakni terwujudnya generasi yang berkualitas, berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan berbudaya lingkungan. Pertanyaannya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah sangat selaras. Sesuai. Sudah sepakati bahwa sudah sesuai, J. Oke, lanjut. Nah, adakah yang ingin disesuaikan? Tidak ada ya? Tidak ada. Baik. Selanjutnya dapat kita simpulkan visi sekolah kita tidak ada yang berubah, tetap terwujudnya generasi yang berkualitas, berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan berbudaya lingkungan. Sudah komprehensif itu. Ya. Setuju ya sekali lagi dengan visi sekolah kita? Setuju? Mungkin bisa lebih keras lagi, setuju? Nah, terima kasih Bapak Ibu. Pelajar Pancasila sudah ada di situ semua, Bu. Sudah termaktub di sana. Ya salah, Bu. Next pengawas. Terus luar biasa.
Selanjutnya, sikap dan perilaku murid yang mencerminkan visi yang dirumuskan tadi. Yang pertama, mungkin bisa disampaikan. Ini sikap dan perilaku murid yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Miliknya. Sikap dan perilaku murid yang mencerminkan visi dan dirumuskan. Yang pertama, dari setiap siswa itu harus memiliki tujuan hidup, cita-cita, dan cita-cita itu harus diusahakan melalui perjuangan dan doa, dan itu akan tercapai dengan syarat pantang menyerah, tidak putus asa demi masa depan. Memiliki tujuan hidup, cita-cita yang harus diwujudkan tanpa menyerah, pantang menyerah, tidak putus asa dengan perjuangan dan doa masa depan. Yang kedua, jadi alhamdulillah di SMP 3 Pati itu setiap pagi ada tiket atau kebiasaan yang sangat bagus, senyum, salam, sapa, dan dilakukan dengan sopan santun, dengan adab. Misalnya ada siswa yang tipe pendiam atau tipe pemalu, mau bersalaman atau memberikan salam kepada guru saja ragu-ragu, kami guru-guru piket tidak segan-segan untuk mengingatkan. Misalnya sekadar, Mbak, Mas, ojo ngelamun, ojo ngelamun. Mbak, Mas, tolong bersalaman dengan Bapak dan Ibu guru, karena kami Bapak Ibu guru di depan itu bukan sekadar umpan senang, tapi mengajarkan, memberi contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Uda, suatu kasanah sebagai teladan untuk bersikap ramah, kemudian peduli, dan di situ juga mengandung doa. Mohon maaf apalagi kita yang muslim, jadi Assalamualaikum itu mengandung doa yang sangat bagus demi keselamatan dan kesejahteraan kita. Dan nanti sudah disinggung oleh Bu Fania bahwa Pak Jo sebagai pembina OSIS memberikan pembiasaan yang baik, pada saat-saat tertentu itu meminta kepada siswa agar peduli terhadap lingkungan, terutama kebersihan, dengan meminta tolong siswa untuk mengambil 1, 2, 3, 4 sampah, terutama sampah kering yang ada di sekitar pintu gerbang. Begitu Mbak. Ya. Dan mohon maaf Mas Ferry mungkin sulit ketik ya Mas. Jadi intinya satu, setiap siswa memiliki cita-cita. Kemudian cita-cita itu harus diwujudkan dengan pantang menyerah, tidak putus asa. Kemudian budaya yang positif dengan S5 tadi, senyum, salam, sapa, dengan sikap yang sopan santun, penuh dengan adab, dan kebiasaan yang bagus yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Fania, Bu Fania, bagi salah satu pembaruan yang dirintis oleh Pak Su dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Bams. Ini ketika bekerja keras, pantang menyerah, perjuangan dan doa. Terakhir air mata. Nih, kalau Pak Bams yang ngomong itu rasanya terenyuh, bisa menyentuh hati. Puitis.
Pandai merangkai kata. Luar biasa. Pandai merangkai kata. Terima kasih Pak Bambang. Sikap dan perilaku murid yang mencerminkan visi yang dirumuskan tadi. Yang pertama, memiliki tujuan hidup dan cita-cita yang hendak dicapai. Yang kedua, membiasakan diri untuk perilaku 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kemudian yang ketiga, bekerja keras dan pantang menyerah. Perjuangan dan melalui perjuangan dan doa. Seperti itu. Terima kasih Pak Bang. Perjuangan dan doa. Ya. Selanjutnya, sikap dan perilaku kepala sekolah. Apa ini? Izin, bisa lagi? Monggo, calon. Oh iya. Mohon izin, Bu Melani, untuk sikap dan perilaku kepala sekolah yang pertama, untuk guru bisa dengan cara memberi dukungan melalui semisal IHT atau ketika supervisi dan lain sebagainya. Yang kedua, ada memberikan motivasi kepada peserta didik, bisa melalui waktu pembinaan ketika upacara atau apel dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga terkait SAPRAS, yaitu sarana dan prasarana, bisa melengkapi atau membenahi sarana dan prasarana yang kurang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Desi. Nah, tadi yang disampaikan ada 3. Yang pertama, memberikan dukungan kepada guru. Yang kedua, memberikan motivasi kepada peserta didik. Dan yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang untuk pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya, sikap dan perilaku guru. Saya. Jadi mic-nya kembali lagi. Baik, ini ada hubungannya dengan jawaban tadi bahwa anak-anak itu sadar betul bahwa tadi di abad 21. Maka ini ibaratnya saya sebagai guru sekarang. Okay. Sikap dan perilaku guru jelas yang pertama itu memfasilitasi anak untuk berkreasi dan berinovasi. Jadi ada di sini semuanya tadi disampaikan ada kurang lebih 28 ekstra dari Pak Adi tadi. Kemudian juga itu kalau di luar kegiatan sekolah atau ekstra, kemudian di intra juga difasilitasi ada bimbingan lomba dan sebagainya. Sehingga bakat-bakat mereka itu yang terpendam kita bisa memfasilitasi. Yang kedua, memberikan bimbingan dan tuntunan. Jadi setelah kita fasilitasi, kita bimbing dan kita tuntun. Setelah langkah 1 dan 2 itu sudah selesai, kita lanjut apa? Kita memotivasi siswa untuk terus belajar, berkreasi dan berinovasi. Jadi ketiga-tiganya ini menurut saya ini sikap dan perilaku guru. Jadi fasilitator, kemudian kita bimbing, kita arahkan, kita tuntun sesuai dengan bakat dan inovasi kreasi mereka. Kemudian yang terakhir kita motivasi. Itu 3 hal menurut pendapat saya. Terima kasih Pak Gobler. Sikap dan perilaku guru yang pertama, memfasilitasi anak untuk berkreasi dan berinovasi. Yang kedua, memberikan bimbingan dan tuntunan kepada siswa. Dan yang ketiga, memotivasi siswa untuk terus belajar, berkreasi dan berinovasi. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke, lanjut. Sikap dan perilaku orang tua. Monggo Bu terkait sikap dan perilaku orang tua mungkin sesuai dengan
salam guru penggerak ya, yaitu bergerak dan menggerakkan. Jadi bergeraknya dari orang tua itu harus memberi teladan, memberi contoh gitu. Kemudian ya tadi sudah disampaikan di awal oleh Bapak ulama kita, gitu, Pak Huda. Kemudian terkait menggerakkan, berarti orang tua menggerakkan anak itu juga dari hati. Jadi mendoakan, kita nembaknya ke langit gitu deh, jalur langit gitu. Jadi sebagai orang tua, intinya yang pertama kita berikan motivasi, itu menggerakkannya lewat memberikan motivasi dan doa. Kemudian bergeraknya kita memberi contoh, memberi teladan yang baik gitu, karena anak mungkin lebih bisa meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang hanya sekedar mereka dengar gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Bulan. Ini kalau sudah puncaknya sampai fasilitator itu bahasanya sangat-sangatlah luar biasa. Terima kasih ya Ibu untuk sikap dan perilaku orang tua. Yang pertama, memotivasi atau memberi contoh yang baik di rumah. Yang kedua, mendoakan keberhasilan anak. Dan yang ketiga, memotivasi anak untuk terus belajar. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke prakarsa perubahan, mungkin untuk mencairkan suasana ini tinggal beberapa orang. Saya pengen mengajak Bapak Ibu untuk tersenyum bersama. Coba sekarang kita berdiri bersama-sama dulu. Kita berdiri bersama-sama terlebih dahulu. Lalu sekarang saya harap Bapak Ibu memberikan senyuman termanis. Selanjutnya, tolong berikan senyuman termanisnya. Nah, setelah memberikan senyuman termanisnya, silakan berhadapan-hadapan dengan temannya. Saling memberikan senyum ke teman-temannya. Terima kasih Bapak Ibu, monggo bisa duduk lagi. Ya, diharapkan dengan kita dengan senyum saja kita bisa membuat orang tertawa. Kita bisa membuat orang lain bahagia dengan melihat senyuman kita seperti itu. Harapannya apapun kondisinya kita bisa selalu tersenyum. Meskipun lagi nggak punya uang tetap tersenyum. Meskipun tugasnya banyak tetap tersenyum. Kalau masih biasanya lihat HP tersenyum. Lanjut ke inisiatif prakarsa dan perubahan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Coba saya ya. Visi bersuara. Ya, inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi. Yang pertama, sebenarnya kalau di SMP 3 itu sudah luar biasa, Bu. Luar biasa. Kalau saya menjabarkan mungkin nanti kasihan bulianya, nanti kundurnya sore ya. Yang pertama di SMP 3 itu sudah melaksanakan gelar karya yang luar biasa. Ya, luar biasa. Saya simpulkan luar biasa. Dari 3 tema perjenjang itu luar biasa, Bu. Ya, tapi nanti untuk tahun ini akan lebih luar biasa lagi ya, Pak Kobra dikomandoi Pak Kobra ini P5-nya. Oke. Terus yang jadi melakukan gelar karya atas hasil inovasi dan kreativitas siswa. Yang kemarin itu dari batik, kemudian batik itu juga tidak batik asal-asalan, Bu, luar biasa. Kemarin itu batik dengan desain yang merupakan kreativitas dan prestasi yang diperoleh di SMP 3. Ada meraih bintang, komandannya nggak tahu itu
bahkan sampai ada yang diangkat ke lomba tingkat nasional ya Pak ya. Ini komandannya ini Pak Mojo ini loh, Pak Mojo yang ini. Terus yang berikutnya Bhinneka Tunggal Ika itu juga luar biasa kemarin, pagelaran musikal, drama musikal dengan tari dan fashion show itu luar biasa. Itu benar-benar saya ibaratnya saya sebagai gurunya saja sudah wow, apalagi anak-anaknya. Telah setuju juga sama kemarin dari wirausaha dan gaya hidup berkelanjutan kemarin luar biasa. Harapannya di kedepannya juga lebih luar biasa lagi. Kemudian yang berikutnya ini tadi sudah disinggung oleh Pak Roni, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Ini nanti guru dan murid bekerja sama seperti itu. Kemudian yang ketiga meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid. Ini banyak sih medianya, baik itu dari pembelajaran di kelas maupun dari P5 itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya mengembangkan ini di SMP 3 ini sudah mulai dengan adanya guru-guru penggerak, insya Allah dikembangkan. Yang terakhir mengembangkan keyakinan kelas yang kemudian menjadi kesepakatan kelas, kemudian kesepakatan sekolah seperti itu. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Bu Isti. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yang pertama, melakukan gelar karya atas hasil inovasi dan kreativitas siswa. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dan yang keempat, mengembangkan keyakinan kelas. Gitu ya Bapak Ibu, setuju dengan inisiatif ini? Setuju. Bisa dilanjut. Selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita? Oke, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Visi sekolah tadi sudah disampaikan oleh Bu Melani, yaitu terkait terwujudnya generasi yang berkualitas, berkarakter, profil pelajar Pancasila, berwawasan kebangsaan dan berbudaya lingkungan. Nah, hal ini terwujud dari guru, kepala sekolah, serta orang tua itu terjalin komunikasi yang aktif, di mana tiap 1 minggu sekali itu nanti kan ada pembinaan beserta rapat bersama kepala sekolah beserta semua warga sekolah termasuk ibu bapak guru. Nah, di dalam rapat itu terjadi komunikasi yang aktif untuk menyampaikan program-program serta evaluasi terhadap pembelajaran dan juga pelaksanaan program sekolah, sehingga selalu ditingkatkan dan dievaluasi dari waktu ke waktu untuk semakin solid dan aktif. Kemudian untuk dengan orang tua komunikasi aktif itu kita di setiap kelas itu memiliki grup paguyuban sendiri-sendiri, sehingga dari penyampaian informasi maupun program-program sekolah itu selalu kami sampaikan kepada orang tua, sehingga dari orang tua bisa mempersiapkan anak didik dengan maksimal di rumah sehingga di sekolah jadi lebih maksimal lagi. Kemudian yang kedua yaitu semua stakeholder saling mendukung. Nah, semua stakeholder dan mendukung ini penting karena apabila stakeholder ini saling mendukung, maka insya Allah kita bisa memenuhi pembelajaran yang mengacu pada kebutuhan murid, mulai dari persiapan anak-anak di sekolah dengan tadi salah satunya adalah terkait adanya grup paguyuban setiap program kegiatan kita sampaikan, sehingga orang tua ikut memantau apa saja dari sekolah untuk dipersiapkan, dan sekolah pun anak akhirnya jadi lebih siap dalam menghadapi hari-harinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan aksi nyata untuk mencapai visi sekolah. Nah, melakukan aksi nyata untuk mencapai visi sekolah tadi, untuk visi sekolah itu ada yang terkait yaitu generasi yang berkualitas. Nah, di mana generasi berkualitas ini bisa diperlihatkan dengan pembelajaran serta kegiatan yang berkualitas baik secara akademik maupun non akademik yang sudah banyak disampaikan oleh teman-teman tadi, ya siswa-siswa berprestasi di berbagai bidang. Kemudian untuk berkarakter
berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, untuk berkarakter profil pelajar Pancasila ini didukung dengan program-program yang dilaksanakan oleh kesiswaan, oleh OSIS, oleh semua stakeholder, termasuk di dalamnya ada pelaksanaan P5 gelar karya yang luar biasa yang dikomando oleh Pak Kobra untuk tahun ini beserta tim-tim koordinatornya, yang bisa dilihat pelaksanaan dan hasilnya itu pada media sosial sebagai media publikasi untuk sekolah kita. Kemudian berwawasan kebangsaan itu juga salah satunya tadi dengan melaksanakan apel yang didukung dengan menyanyikan lagu nasionalisme, kemudian juga kegiatan-kegiatan lain yang mendukung hal tersebut. Kemudian yang berbudaya lingkungan salah satunya adalah program oleh beliau Pak Juwarto selaku komandan untuk Adiwiyata, ada program Lisa, lihat apa itu, lihat sampah ambil, kemudian ada juga dibuat regu-regu piket antar kelas dan seterusnya, juga mengurangi sampah-sampah plastik di sekitar sekolah dengan kantin yang sehat dan juga berdaur ulang, bisa didaur ulang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara umum. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Yang pertama, kepala sekolah, guru, dan orang tua terjalin komunikasi yang aktif. Yang kedua, semua stakeholder saling mendukung. Kemudian yang ketiga, melakukan aksi nyata untuk mencapai visi sekolah. Nah, selanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Nah, ini Pak Juwarto selaku kesiswaan, monggo Pak. Ini yang paling luar biasa menurut saya, angkatan luar biasa. Angkatan saya ada. Wah, ya sih kalau sengaja. Ini loh Mbak, Mas Mbak Maria enggak ada. Ya, belum tahu sana sini. Durung adik kelas-kelasmu nanti. Iya. Adik kelasmu wah-wah nanti. Saya itu sebelum Masehi sebenarnya soalnya. Sebelum Masehi. Ucap semangat waktu itu. Oke, terima kasih nih. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Ini memang yang salah satu menentukan visi sekolah bisa tercapai, memang harus ada komunikasi dengan orang tua sekolah, guru sekolah, dan orang tua. Memang harus harmonis ketiga-tiganya. Tanpa ada keselarasan, aku yakin program sekolah tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Tentunya di awal tahun sekolah harus berkomunikasi dengan orang tua, mendatangkan orang tua untuk berkomunikasi kaitannya dengan program sekolah. Salah satunya adalah pembentukan karakter siswa. Itu sangat penting sekali karena pendidikan itu tidak hanya orang tua masyarakat kepada sekolah, tapi kedua-duanya harus jalan. Dan saya masih ingat kata pepatah bahwa jangan sampai orang tua itu menitipkan anaknya pasang tongkokan kepada sekolah. Orang tua pun harus punya riadah atau usaha untuk anaknya itu jadi anak yang lebih baik. Dua-duanya, apalagi kok sampai ngerasani, apalagi sekarang ini trennya adalah orang tua selalu protes dengan sekolah. Ini yang saat ini baru ngetren ya. Sehingga saya berusaha untuk menjalin komunikasi secara baik pada orang tua kalau memang anak-anak ini dalam karakternya kurang baik, sehingga kita harus selalu komunikasi dengan baik dengan orang tua sehingga tidak miss komunikasi dengan orang tua, sehingga program-program sekolah bisa terlaksana dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu
Ini pernah saya diskusi dengan Bu Mel dan tim BK dari sesuatu BK, yaitu program parenting orang tua. Saya ingin sekali, dan gagasan itu dari Bu Mel, dan saya sangat mengapresiasi, dan suatu saat akan saya wujudkan itu program parenting itu. Saya ingin tahu tanggapan orang tua kaitannya dengan pembiasaan atau penanaman karakter yang ada di SNM Negeri 3 Pati, termasuk pembelajarannya. Mulai dari anaknya berangkat ke sekolah, kemudian masuk gerbang pembelajaran sampai pulang sekolah, biar tahu. Sehingga kadang-kadang orang tua itu tidak hanya, mohon maaf, ada yang selalu menyalahkan sekolah. Nah, kalau ada refleksi, nanti dari refleksi itu akan kita kaji dan kita perbaiki dan kita laksanakan. Tentunya actionnya, aksi nyatanya. Yang selanjutnya, sekolah mendorong partisipasi orang tua murid dalam berbagai kegiatan sekolah, seperti yang kemarin gelar karya itu. Mohon maaf Pak Obla, saya itu sangat luar biasa, sangat ternyuh, betul, luar biasa. Apa ya waktu itu hampir meneteskan air mata. Luar biasanya anak-anak, ya tak terduga luar biasanya. Dan orang tua ternyata dikasih stimulus kecil aja, dampaknya luar biasa. Ini dia saya itu tidak bisa ngajari apa-apa, nari apalagi drama. Tapi pokoknya itu jalan di situ aja. Orang tua itu partisipasinya luar biasa. Piye caranya golek pelatih itu. Latihannya ora iso sore yang bengi bareng. Saya kadang bingung. Iki kok mangane piye dan lain yo digolekno dhewe. Nanti kostumnya itu habisnya berapa ya? Tak total itu di tempat saya itu 250.000 kan. Iku elek-eleke nggih. Orang tetek bengeke ngajarku. Nggih, luar biasa. Kalau itu kelasku elek, Pak. Apa meneh kelas yang bagus-bagus. Tak itu kalau 30 kelas itu elek-eleke 200 juta lebih, Pak, pertunjukan kemarin itu. Nggih. Yang lanjutnya yaitu sekolah memberikan jelas pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu guru. Zaman saya dulu sekolah, mohon maaf, mungkin kita disuruh nyatet saja gitu, ada tinggal gurunya nyatet. Memang begitu, harus anut guru nih. Kalau sekarang itu kan anak disuruh tidak bawa HP, memang cara literasinya anak itu sekarang lewat HP. Bukunya itu HP. Tentunya akan mendorong kita untuk bisa ngimbangi eranya anak-anak sekarang. Itu sih menurut saya. Semoga Bu Melani besok lebih bisa mewarnai sekolah ini menjadi sekolah yang luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya dari saya cukupkan. Terima kasih Pak Ju. Usul dari Pak Ju, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Yang pertama, guru dan orang tua dapat melakukan pertemuan di awal tahun untuk menanamkan kesadaran program parenting class bagi orang tua murid. Yang ketiga, sekolah mendorong partisipasi orang tua murid dalam berbagai kegiatan sekolah. Betul sekali, ini terbukti dari acara gelar karya kemarin. Kemudian yang keempat, sekolah memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi. Terima kasih Pak Ju. Selanjutnya, langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini bisa dilakukan meliputi apa nih? Ya. Dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan meliputi yang pertama, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan pendapatnya. Ini
ini menjadi hal yang penting karena ketika murid mampu atau mau mengungkapkan pendapatnya itu merupakan awal yang baik dalam kepala sekolah memberikan dukungan dan kebijakan yang juga berpihak pada guru. Kalau guru memberikan kesempatan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka kepala sekolah memberikan fasilitas atau kebijakan yang berpihak pada guru. Terus kemudian yang ketiga, orang tua juga memberikan dorongan untuk siswa. Karena bagaimanapun sebuah lembaga pembelajaran sekolah itu mengikat tidak hanya sekolah saja, tetapi juga terkait dengan kiprah orang tua. Tadi sudah disampaikan Pak Ju, jadi gelar karya yang terakhir itu sampai orang tua terjun, menyediakan segala fasilitasnya, mulai dari pelatihan dan sebagainya. Kemudian kita juga harus menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak serta bebas bullying. Ini penting. Ini tren yang lagi siswa bunuh diri karena tidak tahan. Ini kan bagian dari wajah pendidikan Indonesia. Maka dari itu kita sebagai guru juga harus mampu memberikan pemahaman kepada siswa untuk stop bullying. Stop bullying. Terus yang ketiga, yang terakhir mungkin ini kan masih hangat-hangatnya ketika bencana alam gitu. Terutama gempa bumi itu masih musimnya ini, gempa bumi. Jadi kita harus menciptakan sekolah yang aman bencana. Mulai bagaimana kemudian siswa itu dididik untuk melakukan mitigasi bencana alam. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana alam. Dan paling terakhir ini terakhir ya. Jadi saya tadi mengutip omongan banyak beberapa teman. Jadi yang paling terakhir itu adalah guru itu harus melakukan refleksi pembelajaran. Itu penting. Karena belajar tanpa refleksi itu sia-sia, refleksi tanpa belajar itu berbahaya. Itu kata Pak Juan. Luar biasa sekali Pak Adi, gong yang sangat-sangat konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan meliputi yang pertama, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua, kepala sekolah memberikan dukungan dan kebijakan yang berpihak kepada guru. Yang ketiga, orang tua memberikan dorongan, motivasi, memberikan fasilitas untuk siswa. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak serta bebas bullying. Yang kelima, sekolah aman bencana. Dan yang keenam, guru harus melakukan refleksi pembelajaran. Terima kasih Pak Roni. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Tidak ada ya, sudah cukup dan sangat luar biasa. Selanjutnya kesimpulan hari ini. Yang pertama, perubahan visi sekolah perlu melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, khususnya di SMP Negeri 3 Pati. Yang kedua, paparan visi dapat mewujudkan sekolah ramah anak. Yang ketiga, dukungan dan motivasi kepala sekolah demi terlaksananya visi dalam bentuk implementasi kegiatan yang membentuk dimensi profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu untuk diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan kita hari ini. Semoga nanti kita dapat saling berkolaborasi untuk mewujudkan prakarsa perubahan ini menjadi sekolah yang lebih jaya lagi. Begitu. Selanjutnya saya akan membacakan sebuah pantun untuk hari ini. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih.
mengucapkan banyak terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Iya. Dari SMP Negeri 3 Pati turut berbangga atas guru-guru penggerak yang ada di SMP Negeri 3 Pati, yang pada mereka lah diharapkan ada perubahan-perubahan yang signifikan menuju kemajuan SMP Negeri 3 Pati, sehingga slogan SMP Negeri 3 Pati jaya sepanjang masa akan terbukti. Terima kasih, iya akan selalu terbukti. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber utama, yakni Ibu Melani Dian Pertiwi SPD Pratiwi, ya saya ralat, Ibu Melani Dian Pratiwi SPD yang telah memandu kegiatan diskusi pada hari ini dengan sangat tenang, lembut, lancar, dan seru. Terima kasih juga kepada seluruh Bapak dan Ibu yang telah menanggapi dan berpartisipasi aktif, menyumbangkan pikiran dan ide-ide yang disebut dengan prakarsa guna menghasilkan suatu hasil diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah yang diharapkan. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah acara ke-7, yakni kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh penanggung jawab standar tenaga pendidik dan kependidikan SMP Negeri 3 Pati, Ibu Ana Aristiana SPD MSI. Namun berhubung karena sesuatu dan lain hal diwakili oleh Bapak Juwarto SPD MPD. Kami persilakan. Pesan dan kesan ya, pesan saya kepada Bu Melani, khususnya Bu Melani, harapan besar saya kepada panjenengan, semoga memberikan warna untuk SMP Negeri 3 Pati ini mulai dari sekarang. Syukur-syukur nanti memberikan perubahan yang terbaik setelah selesai menyelesaikan program guru penggerak angkatan 11 ini dan memberikan dampak positif bagi rekan-rekan yang ada di SMP Negeri 3 Pati minimal ya. Kemudian khususnya memang siswa-siswi SMP Negeri 3 Pati berikan dampak. Kemudian kesan saya sudah sampaikan di awal tadi, kalau zaman saya, zaman jahiliyah angkatan pertama itu memang belum sebagus ini. Nah, ini mungkin yang paling bontot ini penyempurna, sehingga memang ini bagi saya wow, amazing, luar biasa. Dipersiapkan dengan baik, peribatnya jelas. Ini mungkin angkatan terakhir, sehingga kalau angkatan terakhir penutup ini mungkin yang terbaik, bisa menginspirasi teman-teman semuanya dari apa yang jadi hasil pertemuan hari ini. Walaupun sedikit, harapan saya ada yang diaplikasikan atau menjadi aksi nyata, sehingga membuat perubahan sekolah ini bergerak dan menggerak. Terima kasih banyak, hanya itu yang bisa saya sampaikan karena saya memang tidak bisa berkata-kata sebaik Pak Bambang. Karena saya orang lapangan terus. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia. Demikian rangkaian acara telah kita ikuti bersama. Tibalah kita di akhir acara yakni penutup
Bersama marilah kita membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.